Ludwig van Beethoven, sang komponis besar Jerman, masih dikenang di seluruh dunia karena berbagai komposisinya yang indah dan piawai. Akan tetapi, seindah-indahnya komposisi musik itu sendiri, karya-karyanya bahkan lebih mengesankan lagi ketika kita ingat bahwa Beethoven sejak muda kehilangan pendengarannya secara progresif. Bahkan, sangat mengejutkan jika kita sadar bahwa Beethoven menuliskan banyak karya terbesarnya ketika ia sudah sepenuhnya tuli. Dalam beberapa hal penting, apresiasi terhadap kitab suci mirip dengan apresiasi terhadap Beethoven. Tidaklah sulit untuk melihat kekuatan dan kejelasan yang ditunjukkan oleh berbagai kitab dalam Alkitab saat memproklamasikan wahyu Allah. Akan tetapi, ketika kita belajar tentang latar belakang dari para penulis Alkitab, dunia mereka, kehidupan serta maksud mereka, pemahaman dan penghargaan kita atas kitab suci menjadi semakin mendalam. Ini adalah pelajaran pertama di dalam seri kita, Kitab Kisah Para Rasul. Di dalam seri ini, kita akan menjelajahi kitab kelima dari Perjanjian Baru ini, yang sering disebut sebagai Kisah Para Rasul atau Kisah saja. Kami telah memberi judul bagi pelajaran ini, Latar Belakang Kisah Para Rasul. Dan kita akan memperhatikan sejumlah isu mendasar yang akan menolong kita memahami dan menghargai berbagai ajaran dari kitab ini secara lebih mendalam dan lebih jelas. Pelajaran kita akan menyentuh 3 aspek krusial dari latar belakang kisah para rasul. Pertama, kita akan memeriksa kepengarangan kitab ini. Kedua, kita akan memperhatikan latar historisnya. Dan ketiga, kita akan menjelajahi latar belakang teologisnya. Mari kita mulai dengan melihat kepengarangan dari kisah para rasul. Seperti halnya seluruh kitab suci, kitab kisah para rasul diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memelihara tulisan asli kitab suci agar bebas dari kesalahan. Tetapi ia tetap menggunakan kepribadian, latar belakang, serta maksud dari orang-orang yang menuliskan kitab-kitab tersebut. Kisah para rasul telah secara tradisional dikaitkan dengan Lukas, penulis Injil yang ketiga. Akan tetapi, baik Injil ketiga maupun kitab kisah para rasul sama-sama tidak menyebutkan secara spesifik nama penulisnya. Karena itu, kita perlu memperhatikan alasan-alasan untuk menerima pandangan tradisional tentang kepengarangan Lukas. Kita akan menjelajahi kepengarangan kisah para rasul dari 3 perspektif. Pertama, kita akan membandingkan kisah para rasul dengan Injil Lukas. Kedua, kita akan memeriksa sejarah gereja mula-mula dan kesaksiannya tentang kepengarangan Lukas. Dan ketiga, kita akan memperhatikan secara singkat aspek-aspek lain dalam Perjanjian Baru yang mengindikasikan bahwa Lukas menulis kitab-kitab ini. Mari kita terlebih dahulu melihat apa yang bisa kita pelajari tentang kepengarangan kisah para rasul dari Injil Lukas. Ketika kita membandingkan kitab kisah para rasul dengan Injil ketiga, muncul 2 jenis bukti yang secara kuat menunjukkan bahwa kedua kitab itu ditulis oleh satu orang. Di satu pihak, ada informasi eksplisit yang dinyatakan secara langsung di dalam kedua kitab tersebut yang menunjuk ke arah ini. Di pihak lain, juga hadir bukti implisit dari gaya dan isi kitab-kitab ini. Mari kita mulai dengan bukti eksplisit yang mengindikasikan kepengarangan yang sama bagi kedua kitab ini. Dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 1, yang merupakan pembukaan dari kitab kisah para rasul, kita membaca kata-kata berikut. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Di sini penulis berbicara tentang buku yang pertama, yang berarti bahwa kisah para rasul merupakan jilid kedua dari setidaknya 2 jilid kitab. Ia juga mengindikasikan bahwa ia menulis kitab ini kepada seseorang yang bernama Theophilus. Sekarang perhatikan pembukaan yang serupa di dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4 berikut. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu,
setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sekali lagi, nas ini merujuk kepada seseorang yang bernama Theophilus. Akan tetapi, di sini tidak terdapat rujukan kepada kitab yang sebelumnya. Kisah Para Rasul dan Injil ketiga sama-sama didedikasikan kepada Theophilus, dan kitab Kisah Para Rasul menunjuk kepada buku yang pertama. Fakta-fakta ini menyediakan bukti yang kuat bahwa penulis dari kitab-kitab ini setidaknya menulis 2 jilid kitab, dengan Injil Lukas sebagai jilid yang pertama dan Kisah Para Rasul sebagai jilid kedua. Bahkan, kaitan di antara kedua kata-kata pembukaan ini mencerminkan suatu kebiasaan sastrawi kuno, ketika seorang penulis menghasilkan suatu karya 2 jilid. Yosefus misalnya, menulis sebuah karya 2 jilid yang berjudul Melawan Apion, yang memiliki prakata yang serupa dalam kedua jilidnya. Selain kaitan yang eksplisit ini, ada juga korelasi implisit antara Kisah Para Rasul dengan Injil ketiga, yang menunjuk kepada kepengarangan dari orang yang sama. Sejumlah ahli Perjanjian Baru telah menunjukkan beberapa kemiripan di antara kitab-kitab ini. Karena waktu yang terbatas, kita hanya akan menyebutkan kemiripan ini secara singkat. Tetapi, hal-hal ini menyediakan bukti implisit bagi kepengarangan yang sama. Seperti yang baru saja kita lihat, Lukas pasal 1 ayat 1-4 menyatakan bahwa sang penulis telah menyelidiki berbagai sumber dan telah membuat catatan yang teratur yang didedikasikan kepada Theophilus. Karena itu, mestinya tidak mengejutkan jika sejumlah ahli telah menyebutkan bahwa catatan-catatan dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul disusun dan dibentuk dengan cara serupa. Juga terdapat sejumlah kemiripan dalam struktur komposisi kitab-kitab ini. Kitab-kitab ini mengalir dengan gaya episodik, dan isi keduanya kurang lebih sama panjang, masing-masing mengisi sebuah gulungan manuskrip ukuran standar. Selain itu, panjang kronologi di dalam setiap kitab hampir sama. Baik Lukas maupun Kisah Para Rasul membahas kisaran tahun yang kira-kira sama. Dan ada juga beberapa tema paralel di antara kedua kitab ini. Sebagai satu contoh, Injil Lukas mencapai klimaksnya pada perjalanan Yesus menuju penangkapan, pengadilan, penderitaan, kematian, dan kemenangannya di Yerusalem, ibu kota Yudaisme, serta basis kekuasaan monarki Yahudi. Dan selaras dengan ini, kitab Kisah Para Rasul diakhiri dengan perjalanan Rasul Paulus ke Roma, yang dimulai dengan penangkapan, pengadilan, dan penderitaannya. Serta ditutup dengan kisah tentang Paulus yang dengan penuh kemenangan memproklamasikan Injil Kristus di ibu kota kekuasaan kekaisaran dunia tersebut. Sebagai tambahan, terdapat sejumlah kemiripan antara kedua kitab ini, karena keduanya merupakan bagian dari kisah yang sama. Kita mungkin berpikir tentang fakta bahwa terdapat sejumlah pengharapan yang dimunculkan dalam Injil Lukas yang baru digenapi dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagai contoh, di permulaan Injil Lukas, Simeon yang setia itu mendeklarasikan bahwa Yesus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perhatikan kata-katanya dalam Lukas pasal 2 ayat 30-32 berikut. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Pelayanan Yesus dalam Injil Lukas menjelaskan keselamatan Allah serta janji yang diberikan kepada Israel. Akan tetapi, hanya dalam Kisah Para Rasul kita melihat keselamatan Allah yang berfungsi sebagai terang wahyu bagi bangsa-bangsa lain secara signifikan. Kemiripan ini dan juga sejumlah kemiripan lainnya menunjuk kepada visi historis penebusan atau redemptive historical vision yang sama di antara kedua karya ini, dan kepada kesadaran yang sama akan tujuan dan keyakinan. Dan kemiripan-kemiripan ini juga mengisyaratkan
bahwa kita sedang membaca dua karya dari penulis yang sama. Setelah kita melihat sejumlah bukti bagi kepengarangan yang sama dalam Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, kini kita siap untuk mempertimbangkan bukti yang disediakan oleh sejarah gereja mula-mula. Dari abad kedua hingga keempat Masehi, gereja mula-mula memberi kesaksian bahwa Lukas, teman seperjalanan Paulus, adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul dan juga Injil Lukas. Kita akan memeriksa secara singkat bukti ini dalam dua cara. Pertama, kita akan melihat manuskrip-manuskrip Alkitab yang mula-mula dan manuskrip-manuskrip mula-mula yang menulis tentang Alkitab. Dan kedua, kita akan melihat apa yang dituliskan oleh para pemimpin gereja mula-mula tentang kepengarangan Lukas. Mari kita mulai dengan bukti dari sejumlah manuskrip kuno. Satu manuskrip yang sangat kuno, yang disebut Papirus 75, ditemukan pada tahun 1952 di Mesir. Manuskrip ini ditulis di atas lembaran papirus dan mencakup sebagian dari bukti manuskrip Perjanjian Baru kita yang paling awal. Manuskrip ini mungkin disalin kira-kira antara tahun 175 hingga 200 Masehi dan mencakup bagian-bagian besar dari Injil Lukas dan Injil Yohanes. Di antara teks kedua Injil ini, dituliskan dua deskripsi tentang isinya. Setelah kesimpulan dari Injil Lukas, manuskrip ini memuat kata-kata Euangelion kata Lukan atau Injil menurut Lukas. Dan langsung setelah kata-kata ini terdapat ungkapan Euangelion kata Yohanan atau Injil menurut Yohanes. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa bahan yang mendahului kata-kata Injil menurut Lukas dikenali sebagai Injil Lukas. Bukti manuskrip ini mengindikasikan bahwa sejak sangat awal diyakini bahwa Lukas menulis Injil yang ketiga. Dan berdasarkan argumen ini, maka berarti Lukas juga adalah penulis dari Kisah Para Rasul. Kedua, fragmen Muratori yang berasal dari sekitar tahun 170 hingga 180 Masehi adalah dokumen paling awal yang dikenal yang mendaftarkan kitab-kitab Perjanjian Baru yang dianggap kanonis oleh gereja mula-mula. Setelah menegaskan kepengarangan Lukas atau Injil Lukas, dokumen ini juga secara eksplisit menunjuknya sebagai penulis Kisah Para Rasul. Di dalam baris 34 hingga 36, kita membaca kata-kata berikut. Lebih dari itu, kisah-kisah dari semua rasul dituliskan dalam satu kitab. Lukas mengumpulkan satu demi satu peristiwa yang terjadi saat ia hadir. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pada abad kedua, secara luas, diyakini bahwa Lukas adalah penulis dari Kisah Para Rasul, dan ia telah menyaksikan setidaknya sebagian dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalamnya. Ketiga, dokumen yang disebut sebagai Anti-Marcionite Prologue, sebuah introduksi bagi Injil ketiga yang dituliskan sekitar tahun 160 hingga 180 Masehi, menjelaskan kepengarangan atas Injil Lukas dan Kisah Para Rasul demikian. Lukas, yang digerakkan oleh Roh Kudus, menyusun keseluruhan Injil ini. Dan setelah itu, Lukas yang sama menuliskan Kisah Para Rasul. Selain bukti dari manuskrip awal ini, kita juga memiliki kesaksian dari para pemimpin gereja mula-mula yang mengindikasikan bahwa Lukas adalah penulis Injil ketiga dan kitab Kisah Para Rasul. Irenaeus, sang bapak gereja yang hidup sekitar tahun 130 hingga 202 Masehi, meyakini bahwa Lukas adalah penulis Injil ketiga. Di dalam karyanya Against Heresy, buku ketiga pasal 1 bagian 1, ia menulis, Lukas juga, teman Paulus, mencatat di dalam sebuah kitab Injil yang dikotbahkan olehnya. Di sini, Irenaeus menyebut Kisah Para Rasul sebagai kitab yang mencatat Injil yang dikotbahkan oleh Paulus. Kata-katanya penting, karena bukti historis yang kuat mengindikasikan bahwa Irenaeus memiliki akses untuk pengetahuan langsung tentang kepengarangan Lukas atas Kisah Para Rasul.
Clemens dari Alexandria yang hidup sekitar tahun 150 hingga 215 Masehi juga menyebut Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul. Di dalam buku kelima pasal 12 dari Stromata karyanya, yang berarti berbagai perkara lain, ia menuliskan kata-kata berikut. Lukas di dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwa Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa di dalam segala hal kalian terlalu percaya kepada tahayul." Dan Tertullianus yang hidup dari tahun 155 hingga 230 Masehi menuliskan kata-kata berikut di dalam karyanya yang berjudul Against Marcion pada buku keempat pasal kedua. Karena itu, dari para rasul, Yohanes dan Matius pertama-tama menanamkan iman kepada kita. Lukas dan Markus memperbaruinya setelah itu. Di sini Tertullianus secara spesifik menghubungkan Injil yang ketiga dengan Lukas. Akhirnya, sejarawan gereja yang agung, Eusebius, yang menulis pada sekitar tahun 323 Masehi, menyebut Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul di dalam buku pertama pasal 5 bagian ketiga dari karyanya Ecclesiastical History. Perhatikan apa yang ia tuliskan di sana. Lukas telah menyebut tentang sensus di dalam Kisah Para Rasul. Selain berbagai pernyataan penegasan tadi, yang mencengangkan adalah tidak ada satupun indikasi di dalam literatur gereja mula-mula yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Lukas yang menuliskan Injil ketiga serta Kisah Para Rasul, walaupun ia sendiri tidak pernah disebut sebagai seorang rasul. Karena keterangan-keterangan seperti ini, kita mempunyai alasan untuk percaya bahwa gereja mula-mula tidak mereka-reka kepengarangan Lukas. Sejauh ini kita telah melihat alasan yang baik untuk mengakui kepengarangan yang sama bagi Kisah Para Rasul dan Injil ketiga, dan bahwa gereja mula-mula bersaksi bahwa sang penulis tunggal adalah Lukas. Kini, mari kita lihat kesimpulan apa saja yang bisa kita tarik dari bagian-bagian perjanjian baru lainnya tentang diri Lukas. Kita akan memeriksa bukti ini dalam dua cara. Pertama, kita akan melihat beberapa petunjuk yang kita peroleh dari perjanjian baru tentang penulis yang anonim ini. Dan kedua, kita akan membandingkan petunjuk-petunjuk ini dengan informasi yang kita miliki tentang Lukas sendiri. Mari terlebih dahulu kita lihat petunjuk tentang penulis kita. Sebagaimana telah kita katakan sebelumnya, penulis Kisah Para Rasul tidak memperkenalkan namanya. Rupanya ia tidak merasa perlu untuk menyebut namanya demi kepentingan sponsornya Theophilus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 3, ia hanya berkata, "Tampaknya baik juga bagiku untuk menulis." Diterjemahkan dari New International Version. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, ia berkata berikut, "Dalam bukuku yang pertama, aku menulis." Sang penulis berasumsi bahwa sponsornya itu mengenalnya. Dan meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah bagi Theophilus, hal ini justru telah menciptakan banyak pertanyaan bagi para pembaca modern. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang memang diberitahukan oleh perjanjian baru tentang penulis kita ini. Pertama, ia bukan seorang rasul. Bahkan, kemungkinan ia baru menjadi percaya setelah Yesus naik ke surga. Perhatikan rincian berikut ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ketika sang penulis mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Yesus telah disampaikan kepada kita, ia mengindikasikan bahwa dirinya bukan saksi mata dari kehidupan Yesus. Kedua, gaya bahasa Yunani dalam Kisah Para Rasul dan Injil Lukas mengindikasikan bahwa sang penulis adalah orang yang sangat terpelajar. Banyak kitab dalam Perjanjian Baru ditulis dengan gaya bahasa Yunani yang cukup umum dan bahkan tidak canggih. Akan tetapi, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menunjukkan kecanggihan yang lebih tinggi di dalam penggunaan bahasanya. Ketiga, paruhan kedua dari Kisah Para Rasul mengindikasikan bahwa sang penulis adalah salah satu rekan seperjalanan Paulus yang dekat dengannya. Di dalam pasal-pasal awal Kisah Para Rasul, narasinya secara konsisten menggunakan kata ganti orang ketiga,
Akan tetapi, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 16, narasinya seringkali mengambil perspektif orang pertama dengan menggunakan kata ganti kami dan kita. Kita menemukan gaya bahasa ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10-17, pasal 20 ayat 5-15, pasal 21 ayat 1-18, dan pasal 27 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 16. Nas-nas ini mengindikasikan bahwa sang penulis menemani Paulus selama perjalanan-perjalanan misi Paulus yang kemudian, serta pada perjalanan Paulus dari Kaisarea ke Roma. Setelah memiliki beberapa petunjuk tentang sang penulis, kini kita siap untuk melihat bagaimana detail-detail ini berkorespondensi dengan apa yang kita ketahui tentang diri Lukas sendiri. Mari kita perhatikan sekali lagi hal-hal yang kita ketahui tentang penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ia bukan seorang rasul. Ia tampaknya sangat terpelajar, dan ia adalah rekan seperjalanan Paulus. Bagaimana kita menghubungkan detail-detail ini dengan apa yang kita ketahui tentang Lukas? Pertama-tama, Lukas bukan seorang rasul. Para rasul melayani sebagai peletak fondasi bagi jemaat. Mereka mengemban otoritas yang unik mewakili Kristus untuk mendirikan gereja dan menjaganya dari kesalahan dan masalah. Dan menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21-22, para rasul harus dilatih oleh Yesus sendiri. Akan tetapi Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, dan ia tidak pernah mengklaim memiliki tipe otoritas yang dimiliki para rasul. Sebaliknya, ia hanyalah anggota yang dengan setia mendukung usaha-usaha misi Paulus. Ia adalah pelayan sang rasul, atau seperti gambaran Paulus dalam Filemon ayat 24, seorang teman sekerja rasul. Kedua, sangatlah mungkin bahwa Lukas sangat terpelajar. Kita bisa menyimpulkan hal ini dari Kolose pasal 4 ayat 14, di mana Paulus memperkenalkan Lukas sebagai seorang tabib. Walaupun ilmu kedokteran pada zaman Perjanjian Baru belum menjadi disiplin yang seformal sekarang, ilmu tersebut tetap menuntut keterampilan dan kecakapan. Ketiga, Lukas adalah rekan seperjalanan Paulus. Rasul Paulus menyebutkan bahwa Lukas bepergian bersamanya di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, 2 Timotius pasal 4 ayat 11, dan Filemon ayat 24. Kita bisa menyimpulkan masalah kepengarangan Kisah Para Rasul demikian. Ada banyak sekali bukti historis yang menunjuk kepada kepengarangan Lukas atas Kisah Para Rasul. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul memiliki penulis yang sama. Bukti dari gereja mula-mula secara konsisten menghubungkan kepengarangannya dengan Lukas. Berdasarkan bukti-bukti ini, kita memiliki alasan yang baik untuk percaya bahwa Lukas adalah penulis dari Injil yang ketiga maupun Kisah Para Rasul. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.